Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mengapa ya bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Hal ini karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas atau sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Apa ya hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki sejak tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, berikut ini faktor-faktor pendukung penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Dan yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya.
Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh penduduk. Namun lama-lama Portugis ingin menguasai Indonesia dengan memonopoli rempah-rempah. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan menjadi incaran bangsa asing. Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511. Pada awalnya, kedatangan Portugis disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Akan tetapi, komunitas dagang Islam internasional yang ada di kota itu meyakinkan Sultan Mahmud bahwa kedatangan Portugis merupakan ancaman. Kemudian, Sultan Mahmud memerangi dengan menyerang Portugis, bahkan menawan beberapa orang. Spanyol. Setelah kedatangan Portugis dan sebelum kedatangan Belanda, Indonesia juga pernah didatangi bangsa Spanyol. Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Di Indonesia, Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Tahun 1521, Spanyol berlabuh di Tidore, Maluku. Pada tahun 22 April 1529 disepakati Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kolonialismenya di Filipina. Sedangkan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Kemudian pada tahun 1529 Spanyol meninggalkan Maluku. Belanda. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, belum lama singgah, Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Berbagai peristiwa penting dari kedatangan Belanda yaitu perang yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam melawan Belanda, seperti Perang Tondano, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, Perang Aceh, Perang Batak, dan perlawanan di Bali. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.